semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu hukum adat dan hukum negara. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa di Indonesia masih ada aturan yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat, tapi juga ada aturan resmi dari pemerintah? Nah, disinilah peran hukum adat dan hukum negara saling berdampingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video ini, kita akan kupas tuntas perbedaan keduanya, bagaimana keduanya saling mempengaruhi, serta contoh-contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta tradisi masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini umumnya tidak tertulis, namun tetap dipatuhi dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menyelesaikan sengketa, serta menjaga keteraturan sosial. Hukum adat juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukum adat berperan penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis di tengah masyarakat adat. Pengertian hukum negara. Dalam konteks antropologi hukum, hukum negara merujuk pada sistem hukum yang berlaku secara resmi dan diakui oleh suatu negara. Seringkali dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum tertulis atau positif dan juga mengakui keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Interaksi antara hukum adat dan negara hukum menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan modern dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai budaya suatu masyarakat tertentu. Serta, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum tertulis, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara diatur dan dibatasi oleh hukum. Beberapa contoh interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang pertama, penyelesaian sengketa tanah. Di banyak daerah, masyarakat adat memiliki cara tradisional untuk menyelesaikan pelestarian tanah. Misalnya, jika terjadi kesenjangan mengenai batas tanah, masyarakat dapat menggunakan musyawarah adat untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika salah satu pihak tidak puas, mereka dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan negara yang akan mempertimbangkan kasus adat dalam putusannya. Untuk yang kedua, perkawinan dan warisan. Dalam beberapa komunitas, hukum adat mengatur pernikahan dan pembagian warisan. Misalnya, ada beberapa daerah ada tradisi yang mengharuskan warisan diturunkan berdasarkan keturunan tertentu. Hukum negara seringkali mengakui dan menghormati praktik-praktik ini, menjamin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Kenegrian Kuntu adalah wilayah adat yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat adat di wilayah ini telah sejak lama mengelola dan memiliki hak ulayat atas tanah mereka. Namun, pada awal tahun 2000-an, muncul sengketa antara masyarakat adat Kuntu dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengklaim memiliki izin dari pemerintah daerah untuk membuka lahan di atas tanah adat tersebut. Pokok sengketa. Masyarakat adat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Perusahaan mengklaim memiliki izin HGU atau hak guna usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar dan kantor pertanahan. Terjadi tumpang tindih klaim antara hak ulayat adat dan hak formal berdasarkan hukum negara. Proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian kasus ini melibatkan dua jalur, yaitu jalur adat dan jalur hukum formal. Penyelesaian secara adat. Lembaga adat Kenegrian Kuntu memfasilitasi musyawarah adat dengan perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan.
Prinsip-prinsip musyawarah, mufakat, dan ganti rugi menjadi acuan utama. Namun, perusahaan tidak mengakui keputusan lembaga adat karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penyelesaian secara hukum negara. Masyarakat membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan mengajukan gugatan atas penerbitan izin HGU yang dianggap cacat prosedur karena tidak mengindahkan hak adat. Hasil putusan awal menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang telah diberikan kepada perusahaan secara sah. 4. Intervensi negara dan kelembagaan. Komnas HAM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN memberikan dukungan moral dan advokasi hukum kepada masyarakat. Setelah melalui perjuangan panjang dan tekanan publik, pemerintah akhirnya mencabut sebagian izin hak guna usaha dan mengembalikan sebagian tanah kepada masyarakat adat berdasarkan hasil verifikasi fakta lapangan dan pengakuan hak adat melalui peraturan daerah. 5. Analisis. Konflik antara hukum adat dan hukum negara sangat kentara dalam kasus ini. Hukum formal masih dominan dan lebih diakui secara yuridis, namun tekanan sosial dan legitimasi adat turut berperan dalam perubahan kebijakan. Penyelesaian konflik memerlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif, serta pengakuan resmi hak masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan. 6. Kesimpulan. Kasus Kenegerian Kuntum menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem hukum. Diperlukan pendekatan integratif yang menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, serta peran aktif negara dalam perlindungan hak masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, segitu dulu ya pembahasan dari kami tentang hukum adat dan hukum negara. Dari sini kita jadi tahu bahwa meskipun hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat dan hukum negara berasal dari aturan resmi pemerintah, keduanya sama-sama penting dan punya peran dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kalian lebih paham gimana dua hukum ini jalan bareng di Indonesia. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa jaga adat, taati aturan, biar hidup makin aman dan damai. Bye semuanya!